Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang luar biasa, apa kabar? Hari ini hari yang cerah. Tentu semua sehat-sehat dan setuju? Ya, hari ini pasti semua sehat dan semangat. Karena apa? Karena hari ini Bapak Ibu akan memasuki materi agenda kedua, yaitu kepemimpinan pelayanan. Sebelumnya Bapak Ibu sudah belajar pada agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara dengan 2 mata pelatihan. Ya, kini saatnya Bapak Ibu memasuki agenda kepemimpinan pelayanan dengan 4 mata pelatihan. Mata pelatihan itu adalah strategi pembelajaran diagnosa organisasi. Ya, ini adalah agenda pertama dalam materi pertama dalam agenda kepemimpinan pelayanan. Tapi sebelumnya, perkenalkan, saya Asistiawati Widya Iswara dari Pusdiklat Kemenristek BRIN. Ya, Bapak Ibu, keterkaitan agenda 2 dalam PKP. Kemarin Bapak Ibu sudah belajar tentang agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Dia adalah belajar mengelola diri Bapak Ibu sendiri. Kini saatnya kita memasuki 4 mata pelatihan pada agenda kepemimpinan pelayanan. Ini hubungannya, kaitannya sangat erat sekali, karena semua diawali dengan melakukan kegiatan diagnosa organisasi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan Bapak Ibu sebagai pejabat pengawas, yaitu menemukan permasalahan atau isu strategis yang prioritas. Nanti selanjutnya setelah menemukan isu strategis yang prioritas, lalu dicarikan solusinya apa? Yaitu dengan menggunakan mata pelatihan berpikir kreatif untuk memecahkan dalam pelaksanaannya itu. Nanti perlu juga dibangun tim efektif. Ya, karena untuk mengeksekusi permasalahan yang sudah dipikirkan tadi, untuk dicarikan solusinya dengan bersama bekerja secara tim, dengan membangun tim efektif, yaitu Bapak Ibu akan mengeksekusi ide gagasan untuk memecahkan masalah. Dan kemudian nanti agenda 2 pada mata pelatihan yang keempat adalah memimpin pelayanan. Semua itu perlu seorang pemimpin untuk melayani. Bapak Ibu, jadi apa sih itu mata pelatihan tentang diagnosa organisasi? Ya, dimaksudkan tujuannya itu untuk meningkatkan knowledge, skill, ability peserta dalam mendiagnosis organisasi, membekali peserta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan peserta dalam mendiagnosis seluruh isu dalam organisasi Bapak Ibu bekerja, menentukan isu strategis, mengidentifikasi berbagai masalah, dan merumuskan solusinya yang lebih baik. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan belajar kompetensi apa ya yang Bapak Ibu akan pelajari, akan dibangun, yaitu Bapak Ibu sebagai pemimpin memahami permasalahan organisasi yang ada di pekerjaan Bapak Ibu sendiri, ya. Jadi sehingga dengan demikian Bapak Ibu akan bekerja lebih percaya diri untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Nanti Bapak Ibu setelah pembelajaran peserta diharapkan dapat menemukan secara tepat
permasalahan dalam organisasi. Permasalahan yaitu mencari kelemahan, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut dan merumuskan solusinya. Jadi sama seperti Bapak Ibu kalau seorang dokter harus mendiagnosis penyakit di dalam tubuh seseorang. Tapi ini berbeda. Diagnosis organisasi tentunya mendiagnosis organisasi di tempat Bapak Ibu bekerja. Lalu apa sih nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai mempelajari materi diagnosis organisasi? Apa yang diharapkan? Apa indikator hasil belajar Bapak Ibu setelah pelatihan kepemimpinan pengawas? Ya, setelah itu Bapak Ibu diharapkan dapat menjelaskan konsep diagnosis organisasi secara baik dan benar. Dan yang kedua, Bapak Ibu mampu mendeskripsikan teknik-teknik diagnosis perubahan organisasi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu harus bisa mampu merumuskan solusi dan mempraktekkan diagnosis organisasi dengan menggunakan beberapa instrumen. Dalam pembelajaran kita nanti selama 18 JP, metode pembelajarannya adalah seluruhnya adalah full e-learning atau menggunakan metode pembelajaran daring. Yakni Bapak Ibu nanti kita belajar bersama dengan model student center approach. Jadi Bapak Ibu yang lebih banyak bekerja, Widya Iswara hanya sebagai fasilitator, ya, baik itu bekerja dengan secara individual ataupun learning by group, ya. Nanti metode pembelajarannya disebut inquiry. Nah, untuk pembelajaran full e-learning dengan menggunakan sinkronus dan asinkronus, ya. Sinkronusnya bisa dengan ceramah, bass group, kita diskusi kelompok, diskusi whole group, dan juga praktik. Lalu teknik dan taktik pembelajaran secara spesifik, ya, itu model pembelajaran daring. Selanjutnya, apa sih itu pembelajaran inquiry? Ya, nanti Bapak Ibu membentuk kelompok. Kita mengundang Bapak Ibu untuk berdiskusi. Lalu kita fokus pada sebuah hipotesis. Nah, nanti menggunakan fakta-fakta yang ada, eviden. Barulah kita akan latihan bersama, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, jadi bagaimana strategi pembelajarannya? Ya, kita bersama menggunakan alur belajar pedati, yakni pelajari, dalami, terapkan, dan terakhir evaluasi. Pelajari artinya nanti Bapak Ibu akan self study, belajar sendiri, ya, dengan melihat video pembelajaran hari ini yang saya berikan kepada Bapak Ibu, kemudian juga membaca bahan tayang dan juga membaca modul. Lalu dalami. Nah, dalam dalaman ini kita akan melakukan aktivitas-aktivitas bersama secara online, ya. Interaksi online bisa dengan live chat atau kita diskusi secara online. Lalu kita akan menerapkan dengan menggunakan praktek-praktek dengan melakukan diskusi secara kelompok ataupun secara keseluruhan. Nah, evaluasi, tentu kita perlu evaluasi. Di awal kita menggunakan pretest
kemudian di akhir untuk melihat apakah hasil setelah belajar dengan sungguh-sungguh dan suatu peningkatan terjadi, yaitu dengan evaluasi post-test. Kemudian kita learning journey, yaitu apa sih rencana aksi ke depan, dan kita lakukan kesimpulan. Jadi saya sangat mengharapkan Bapak Ibu menjadi pemimpin pengawasan yang luar biasa, bagaikan seorang dokter di dalam suatu organisasi tempat Bapak Ibu bekerja untuk mencari, menemukan permasalahan yang ada pada pekerjaan Bapak Ibu. Tetap semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.